Business Development Center BDC Bandar Lampung menggelar lelang produk dari pelaku usaha kelompok swadaya masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Lelang berbagai produk pelaku usaha Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kelompok swadaya masyarakat di Kota Bandar Lampung sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Untuk menumbuhkan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung, Business Development Center menggelar hasil produk dari berbagai pelaku usaha di kota ini. Sebanyak 120 KSM dan UMKM yang merupakan binaan dari Business Development Center Kota Bandar Lampung menjajakan berbagai dagangannya, mulai dari makanan pasar, kerajinan batik hingga kerajinan tangan. Dalam sambutannya, Ketua Komite BDC yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Zainuddin, menjelaskan BDC merupakan unit organisasi kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah. BDC bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian dan menumbuhkan pelaku usaha. BDC juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan di Bandar Lampung sehingga produk hasil KSM dan UMKM bisa terjual. Dari 120 KSM, UMKM di Bandar Lampung, 44 di antaranya telah memiliki sertifikat, sehingga produk bisa dipasarkan di negara-negara Asia Tenggara. Kami melaporkan hal-hal berkenaan dengan kegiatan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang gambaran umum BDC atau Business Development Center Kota Bandar Lampung. BDC adalah institusi atau unit organisasi sebagai simpul jaringan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam rangka pengembangan produk unggulan untuk menumbuh kembangkan usaha produktif dan inovatif. Legalitas kelembagaan Komite BDC tertuang dalam Surat Keputusan Bapak Wali Kota Bandar Lampung nomor 228/3 Romawi /12 HK/2019 tanggal 25 Februari 2019. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, saya diberikan amanah sebagai Ketua Komite BDC Kota Bandar Lampung yang didukung oleh tim pengarah yang terdiri dari yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, menjaga jarak. BDC Bandar Lampung merupakan bagian dari 15 kota terpilih yang terima bantuan dari pemerintah pusat. Selain memberi pelatihan kepada pelaku usaha, BDC juga menyediakan sentra pemasaran bagi pelaku usaha di daerah Tanjung Karang dan Sukarame, Bandar Lampung. Para asisten atau asisten bidang perekonomian dan pembangunan Kota Bandar Lampung, Kepala Bapeda Kota Bandar Lampung. Yang kedua, kami sampaikan bahwa BDC Kota Bandar Lampung berdiri sejak tahun 2016 dan merupakan bagian dari 15 kota terpilih dari seluruh Indonesia yang mendapatkan dana bantuan langsung dari APBN melalui Kementerian PUPR dan melalui program Kotaku, di samping dukungan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, pengembangan usaha BDC dalam rangka peningkatan kualitas produk BDC Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan pelatihan vokasional terhadap 120 pelaku usaha pada bulan November tahun 2019. Selama 20 hari, sementara pelatihan vokasional tersebut di atas bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Keterampilan LPK Teladan Sahabat dengan BDC Kota Bandar Lampung
dan setelah mengikuti pelatihan tersebut, lalu mereka atau para pelaku usaha itu dimonitor dan hasilnya kita saksikan digelar pada hari ini. Selain pelatihan yang kita lakukan itu, juga kita mengembangkan pemasaran sentra produk unggulan binaan BDC ini. Di antaranya kita memasarkan sentra pemasaran Jalan Purnawirawan, Jalan Pulau Sebesi, ruko di Jalan Bengkulu. Alhamdulillah ini kita apresiasi dan tepuk tangan dulu untuk Pak Wali. Beliau sedemikian besar perhatiannya memberi ruko di Jalan Bengkulu, dan alhamdulillah Pak Wali kami laporkan hari Jumat kemarin telah dibuka, dimulai pemasarannya, dan mohon berkenan Bapak untuk bisa melihat bagaimana pemasaran di Jalan Bengkulu tersebut. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report. Bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung, banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Artis duel maut antar keluarga di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Inilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari jam berikut. Hanya di iNews. sama nama asli. Iya. Nama Erika mau ke Muli Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. perjalanan saya akan lanjutkan kemana lagi di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews.
BDC Bandar Lampung mempunyai peran dan fungsi memberikan pelayanan dan penguatan kapasitas, capacity building, intermediasi bisnis, dan advokasi kepada KSM dan stakeholders terkait. Hal tersebut guna meningkatkan pengembangan usaha KSM, khususnya terkait omset, keuntungan, dan aset KSM, sehingga usaha KSM mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan pendapatan. BDC Bandar Lampung mempunyai 5 produk unggulan, yaitu jajanan pasar, olahan ikan, roti, kopi, dan kriya. Adapun penetapan produk unggulan BDC berdasarkan kriteria, antara lain citra produk yang menjadi trademark, daerah memiliki kemudahan dan kontinuitas bahan baku. Kriteria lain adalah pengolahan yang bersifat padat karya, memiliki produksi tinggi dan jangkauan pemasaran luas baik skala nasional maupun internasional. Produk juga harus ramah lingkungan dan mengandung budaya setempat, lokal, sehingga mendukung produk unggulan daerah. Selain dari Ruko Jalan Bengkulu, kami laporkan juga bahwa Pak Wali Kota telah menyerahkan atau memberi bantuan ruko di Jalan Raden Intan di tikungan gereja itu untuk juga akan kita gunakan, dan hari ini Pak Wali sedang kami siapkan untuk pembenahan atau persiapan penggunaan ruko di Jalan Raden Intan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, produk unggulan BDC Bandar Lampung terdiri dari jajanan pasar, kemudian ada ikan olahan, ada roti, ada kriya. Kriya itu seperti yang kita lihat di depan ini, ada batik dan lain-lain. Kemudian ada kopi bubuk, dan produk-produk unggulan tersebut sejalan tentunya dengan kebijakan Pak Wali Kota Bandar Lampung serta kebijakan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk sungguh-sungguh kita membina KSM atau UMKM ini dalam rangka menghadapi krisis ekonomi akibat dari COVID-19 ini. Bapak Ibu, adapun rencana pengembangan ke depan, hari ini kita mengikuti basar ini, kemudian yang akan datang kita akan menjajaki kerjasama pemasaran, dan kami sudah ketemu langsung dengan pimpinan Indo Grosir. Kemudian kami juga telah bertemu dan berdiskusi panjang lebar dengan manajemen Damri Lampung yang nanti akan menggunakan produk kita. Dan yang tidak kalah penting, dan ini saya kira sesuatu yang luar biasa, bahwa produk khususnya jajanan pasar itu kita pasarkan ke Hotel Emersia, ke Bukit Randu, ke Hotel Golden Tulip, yang hari ini juga sudah kita jajaki untuk bisa bekerja sama dengan rumah makan atau hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung. Kami laporkan juga Bapak Wali Kota yang kami hormati bahwa pembinaan UMKM ini alhamdulillah kita telah memperoleh 44 UMKM yang mendapatkan izin usaha UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih semua satker mendukung itu. Dan yang lebih menggembirakan lagi bahwa 44 UMKM itu telah mendapatkan sertifikasi bahwa mereka memenuhi syarat produk yang berkualitas, yang nanti akan disampaikan secara simbolis. Kami mohon dengan hormat Bapak Wali Kota menyerahkan sertifikasi mewakili 44 UMKM itu, karena mereka tidak saja memiliki produk yang berkualitas, tetapi diperkenankan untuk memasarkan produknya itu sampai ke tingkat ASEAN. Alhamdulillah kita sudah bisa sampai ke tingkat itu. Dalam acara ini, Wali Kota juga menyerahkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi 44 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi dan berkompeten dalam bidang tata hidang.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi menyatakan untuk meningkatkan roda perekonomian, Pemkot Bandar Lampung juga menggratiskan berbagai perizinan UMKM. Wali Kota optimistis UMKM di Bandar Lampung terus meningkat. Dengan majunya UMKM, secara tidak langsung telah membantu pemerintah karena mengurangi jumlah pengangguran. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pembinaan UMKM ini berjalan terus, termasuk juga perindustrian, perdagangan, koperasi, dan kabak perekonomian. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan agar UMKM ini harus lebih maju lagi ke depan. Saya sudah perintahkan agar semua perizinan dikawal gratis supaya semua UMKM ini mendapatkan izin sesuai dengan program-program nasional maupun keinginan daripada perbankan. Saya yakin kalau ini kita laksanakan terus-menerus, semuanya akan berjalan dengan baik. Kemarin saya kerjasama dengan Grab untuk pemasarannya, dan juga tak henti-hentinya saya bicara dengan UMKM agar kita memasarkannya bukan langsung saja melalui media sosial. Media elektronik ini sangat penting, ya, kita bisa via langsung dari pembeli dengan kita. Saya yakin UMKM Kota Bandar Lampung akan lebih meningkat lagi ke depan, lebih baik lagi ke depan. Pelatihan-pelatihan jangan berhenti-berhenti agar hasil kita, produk kita bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kita kuat, ya, memasarkannya. Jika UMKM maju, ya saya untung juga. Saya dapat keuntungan Herman HN. Tapi tinggal berapa bulan lagi, nggak apa-apa untuk kedepannya. Keuntungan saya apa? Tenaga kerja akan terserap di situ. Berarti mengurangi pengangguran di Kota Bandar Lampung. Saya wali kota hampir 10 tahun ini, selampung, boleh tanya perusahaan-perusahaan yang ada. Saya bilang sekian puluh persen, 90 sekian persen harus tenaga kerja KTP Lampung. Saya membela selampung, bukan Bandar Lampung aja. Makanya kita tingkat penganggurannya 7%. Saya kalau mikirin Bandar Lampung aja loh nggak nyampe. Tapi saya mikirin semua pengangguran di Kota Lampung ini agar tingkat keamanan kita akan lebih baik lagi. Kalau orangnya banyak nganggur, nah perutnya kosong, ini macam-macam. Maka di Kota Bandar Lampung ada sebagaimana keamanan, ada namanya space, ada tombol panik. Bagaimana pencet tombol itu 5 menit polisi datang semua. Ini udah saya lakukan udah lama. Keamanan di Kota Bandar Lampung ini bukan ujuk-ujuk baru karena mau pilkada. Wah, ini nggak benar. Saya udah lama lakukan, boleh dicek di rakyat. Yang namanya space, tombol panik untuk kepentingan rakyat udah lama. Nah, jadi sekali lagi saya minta UMKM ini harus maju. Jangan berapa hotel aja, harus semua hotel, ya. Semua hotel, semua rumah makan, semua kalau ada pertemuan apa-apa memakai produk UMKM ini agar UMKM-nya maju. Jika maju, saya bilang tadi, saya diuntungkan. Diuntungkan apa? Pasti dia nambah tenaga kerja karena produk banyak, kewalahan nambah tenaga kerja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gelar hasil produk KSM UMKM binaan Business Development Center Kota Bandar Lampung resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung.
hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Inilah iNews siang selengkapnya. Merangkum sebuah peristiwa, kemacetan akan berkurang banyak. Merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapal. merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Sama nama asli, kayak aku. Nama Erika Mauke, Muli, talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya apa? Tuan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya? Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Duel maut antar keluarga di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Inilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari jam berikut. Hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Beberapa hotel di Bandar Lampung rutin menggunakan produk KSM Jajanan Pasar sebagai menu dalam setiap kegiatan, antara lain Hotel Emersia, Bukit Randu, dan Golden Tulip. Sedangkan pemasaran produk KSM Kopi dengan nama Kopi Kupe sudah masuk dan dipasarkan di Chandra Department Store, Swalayan Surya, 212 Mart, Aska Jaya, dan pusat oleh-oleh di sepanjang Jalan Pagar Alam, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Panjang. Dan dalam rangka pemasaran hasil produk KSM, Pemkot Bandar Lampung telah memberikan izin pemakaian ruko kepada BDC untuk pemakaian satu ruko yang bertempat pada pusat pertokoan di Jalan Bengkulu, Pasar Tengah, dan telah beroperasi pada 13 November 2020 sebagai sentra kuliner. Sedangkan 3 ruko di Jalan Raden Intan dalam tahap perencanaan penggunaan. Dalam rangka memberikan informasi masyarakat luas dan mewujudkan BDC sebagai simpul jaringan usaha dan sarana pengembangan KSM yang mencakup pemasaran, produksi, sumber daya manusia, pembiayaan, serta menjadi penghubung usaha dalam pengembangan ekonomi lokal.
Kegiatan bazar ini sebagai upaya untuk membangkitkan kembali geliat UMKM di Bandar Lampung, karena produk yang dihasilkan UMKM binaan ini dipastikan bisa bersaing dengan produk UMKM secara nasional bahkan internasional. Ini tidak lain bagaimana produk-produk UMKM kita ya, ini kan cuma segelintir aja, nggak banyak. Kita kan ada 100 sampai 200 UMKM yang kita bina. Jadi ini ada 44 UMKM yang sudah dapat sertifikat nasional ya Pak? Internasional Pak? Internasional, sertifikat nasional. Produknya ada 44 UMKM yang saya kasihkan tadi. Ini mudah-mudahan produk-produk kita akan lebih baik lagi ke depan ya. Pemasarannya saya minta kawan-kawan jangan di Bandar Lampung aja, internasional ya, di dunia kita bisa dagangkan ya, terutama barang-barang yang makanan mungkin di Lampung ya, paling jauh mungkin Jakarta, karena kita kerjasama dengan Damri ya, Damri dan apa lagi ada beberapa kerjasama kita ya, yang untuk transportasi kita buat sini kita kerjasama juga, bukan di hotel, makan, restoran aja, semuanya kita ini kan kantor-kantor mana produk UMKM di Bandar Lampung kita bersama. Mudah-mudahan UMKM Bandar Lampung lebih maju lagi ke depan. Bandar Lampung ya, untuk bagaimana supaya UMKM-nya lebih tumbuh lagi, mendapatkan modal dari dana KUR. Dana KUR kalau dia tanpa anggunan 50 juta, 7%. Kalau anggunan itu bisa ratusan juta juga. Jika UMKM maju, nah ekonomi kita pasti bagus dan juga pengangguran juga akan tertampung di situ. Ya, mengurangi pengangguran. Pada kegiatan tersebut juga berlangsung gelar hasil produk KSM binaan BDC Fashion Show menggunakan produk hasil karya KSM Kirya, yaitu batik dan sulam tapis Lampung, demo masak, lomba memasak menggunakan bahan dasar tepung tapioka dan menghias donat bagi anak-anak.